Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Okviasari, NIM 19622004 dari kelas Akuntansi Pagi 1, semester 6, mahasiswi STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, video yang saya akan jelaskan yaitu untuk menjawab ulangan tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank oleh dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution, SEMM. Berikut soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Minimal 10. Jenis-jenis lembaga keuangan itu terbagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang terdapat pada lembaga keuangan bank yaitu pertama bank sentral. Bank sentral dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sendiri yang dijadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat ini merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada lembaga keuangan lainnya terdapat 1. Pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. 2. Pasar modal. Hampir sama dengan pasar uang. Pasar modal juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun yang membedakan keduanya terletak pada jangka waktu. Pasar uang memperdagangkan surat berharga dalam jangka pendek, kurang dari setahun hingga setahun. Sedangkan pasar modal memperdagangkan surat berharga dalam jangka panjang. 3. Pegadaian. Pegadaian termasuk salah satu lembaga keuangan bukan bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan himpunan dana dari para anggota koperasi dan menyalurkannya kembali baik kepada sesama anggota maupun non-anggota. Bunga yang diberikan oleh koperasi biasanya lebih besar dari bank atau pegadaian. Yang 5, dana pensiun. Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan. Yang keenam, perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh, perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan sewa guna usaha atau yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran. 2. Sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank pengkreditan rakyat. Kegiatan bank umum yaitu melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat.
yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Soal ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, modal setoran dari para pemegang saham. Sumber dana dari bank itu sendiri terdiri dari 1. Setoran modal pemegang saham, 2. Cadangan bank, 3. Laba bank yang belum dibagi. Dana yang berasal dari masyarakat luas yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dan dana yang berasal dari masyarakat luas itu termasuk kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, surat berharga pasar uang, dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Terdapat 5 prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu karakter. Karakter merupakan sifat atau watak seseorang dalam hal calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua, ada capacity. Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Yang ketiga, kapital. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pulang menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Dengan kata lain adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Yang keempat, kolateral. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu pun masalah jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung dari risiko kerugian. Yang kelima yaitu condition. Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang, sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu, dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank, minimal 5. Jenis-jenis jasa bank terdapat yaitu transfer. Transfer merupakan sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung kemauan nasabah, dan sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman. Sarana yang biasa digunakan adalah surat, telex, telepon, faksimil, online, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau bilet giro yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga, inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicarikan di Jakarta melalui jasa inkaso. Yang keempat, ada safe deposit box. Merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga milik lainnya. Yang kelima, ada bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada
nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, restoran, tempat hiburan, hotel, dan sebagainya. Kartu ini juga dapat berfungsi sebagai ATM atau kartu yang dapat diuangkan. Sekian dari jawaban ulangan tengah semester saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.